3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Dini dalam mata pelajaran sejarah. Baiklah, kepada Ananda semua bagi kelas 11 baik IPA maupun IPS, pada pertemuan kali ini kita memulai materi baru, yang mana sebelum kita memulai materi baru ini, Ibu ingin menanyakan kepada Ananda semua, yang mana jika ibu bertanya kepada Ananda semua, Ananda harus menjawab Alhamdulillah luar biasa sehat. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Nah, Alhamdulillah Ananda semua dalam keadaan sehat walaupun di masa pandemi saat ini. Nah, sebelum kita memulai materi baru kita, Ibu mau bertanya kepada Ananda semua, apa sih materi kita sebelumnya? Ya, benar sekali. Materi kita sebelumnya itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan memulai materi baru kita, di mana materi baru kita adalah dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Nah, untuk penjelasan mengenai materi ini, simak video setelah ini dan jangan lupa untuk dicatat, dipahami, dan dimengerti agar supaya materi ini dapat bermanfaat bagi Ananda semua untuk kehidupan kita di masa selanjutnya. Baiklah, berikut ini adalah penjelasan videonya. Oke anak-anak, baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi kita yang baru, yaitu tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Nah, sebelum Ibu memberikan penjelasan terkait materi baru kita, alangkah lebih baiknya Ibu mengharapkan kepada seluruh anak-anak Ibu semua untuk menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, agar pembahasan materi kita yang baru ini yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Nah, baiklah, maka dari itu barang-barang yang tidak diperlukan dalam kegiatan belajar harap disimpan dahulu. Oke, baik, karena barang-barang sudah kalian simpan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi baru kita, yang mana materi baru kita ini adalah dampak kolonialisme dan imperialisme. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme pada bidang politik, pemerintahan, ekonomi, ataupun hukum. Pembahasan yang pertama yaitu pada bidang politik dan pemerintahan. Nah, di dalam bidang politik ini, dahulunya para penguasa penjajahan barat itu melakukan kebijakan yang ketat dan cenderung memiliki sifat yang menindas. Nah, pemerintahan kolonial ini menjalankan politik yang disebut dengan politik divide and impera, atau politik yang bersifat memecah belah. Dengan politik memecah belah, kekuatan kolonial Belanda pada saat itu memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial pada saat mereka itu menduduki wilayah Indonesia, mereka itu ikut bercampur tangan atas urusan-urusan yang terjadi di dalam kerajaan di Nusantara, yang dimana pada saat itu para penguasa pribumi itu berada di bawah pemerintahan penjajah. Nah, sebelum terjadinya penjajahan di Indonesia, telah berkembang yang namanya itu adalah sistem kerajaan, yang dimana kerajaan tersebut berkembang di daerah-daerah. Contohnya itu ada di daerah Sumatera, itu ada kerajaan yang namanya
kerajaan Sriwijaya, atau di Jawa itu ada kerajaan Majapahit, yang di Kalimantan itu ada namanya kerajaan Kutai, dan yang di Maluku atau di Sulawesi itu ada namanya kerajaan Gua-Talo. Nah, yang dimana masing-masing kerajaan ini sebelum terjadinya masa penjajahan, mereka itu berdiri sendiri dan berkembang, dan mereka pun mampu menduduki wilayah-wilayah bahkan sampai ke daerah luar negeri. Mereka pada saat itu menguasai wilayah perdagangan. Dan pada masa penjelajahan datanglah berbagai penguasa dari bangsa Eropa yang ingin mencari rempah-rempah, dan kemudian mereka juga ingin menguasai suatu wilayah agar mereka dapat memonopoli daerah tersebut. Nah, yang pada saat itu Indonesia itu dijajah oleh bangsa Belanda, yang dimana pada masa penjajahan tersebut bangsa Belanda dipimpin oleh seorang pemerintah yang bernama Daendels. Nah, yang dimana di dalam pemerintahan Daendels ini ia memberlakukan pembauran di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Nah, pada masa ini Daendels membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia itu menjadi 9 prefektur dan terbagi dalam 30 kabupaten. Dan dari setiap prefektur diangkatlah seorang penjabat, di mana penjabat ini bertugas sebagai kepala pemerintahan yang disebut sebagai prefek, yang dimana kepala pemerintahan ini dipilih oleh pemerintah Belanda dari orang-orang Eropa. Dan setiap region state dikepalai oleh seorang regen atau bupati, yang mana bupati ini berasal dari kaum pribumi. Nah, status bupati di sini itu disamakan dengan camat sepenuhnya. Di dalam struktur pemerintahan dikenal dengan adanya pemerintahan tertinggi atau pemerintahan pusat. Di tingkat pusat ini juga terdapat lembaga yang disebut sebagai pada masa itu disebut sebagai Redford Indy, yang dimana Redford Indy ini dikenal dengan adanya banyak departemen-departemen, yang dimana departemen ini ditugaskan untuk mengatur pemerintahan secara umum. Dan beberapa hasil dari departemen tersebut pada tahun 1866 terbentuklah departemen dalam negeri seperti departemen pendidikan, agama, kerajinan, ataupun departemen pekerjaan umum. Nah, di dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri itu pemerintahan Daendels membagi dualisme pemerintahan, yang dimana pemerintahan pertama yaitu pemerintahan Eropa, dan yang kedua yaitu pemerintahan pribumi. Di bawah residen atau penjabat asisten residen itu ada terkait dengan pemerintahan pribumi, yang dimana para penjabat semua yang menjabat itu di pemerintahan pribumi ini adalah orang-orang priayi pribumi. Dan seorang bupati pada masa ini dibantu oleh seorang penjabat, yang mana penjabat tersebut pada masa itu disebut sebagai patih. Nah, kemudian pemerintahan Daendels ini
digantikan oleh Raffles. Nah, pada masa pemerintahan Raffles itu memiliki kebijakan, yaitu mereformasi pemerintahan yang dilakukan oleh Daendels sebelumnya, yang dimana Raffles ini memiliki pandangan bahwa liberal mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Nah, masyarakat Jawa itu ya sudah terbiasa hidup dalam adat istiadat dan ikatan feodal yang dipaksa harus dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Adapun tujuan Raffles ini melakukan penghapusan ikatan feodal ini adalah untuk melakukan transformasi sistem pemerintahan Jawa, yang dimana Raffles ini yaitu melakukan penggantian sistem tradisional Jawa yang bersifat patrimonial menuju sistem pemerintahan modern yang bersifat rasional. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan dari Raffles ini diperbaiki. Selain untuk menyatukan wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan, pemerintah kolonial Belanda juga melakukan politik pasifikasi kewilayahan baik di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pada dampak kolonialisme dan imperialisme pada bidang ekonomi, yang dimana pada bidang ekonomi ini dimulai dari masa pemerintahan Daendels, yang dimana pada masa pemerintahan Daendels ini yaitu adanya perubahan sistem pemerintahan yang telah membawa perubahan pada sistem perekonomian tradisional. Nah, pada masa sistem pemerintahan Daendels itu tanah yang dahulunya itu adalah milik raja, di masa pemerintahan Daendels tanah tersebut merubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Dan pada masa Daendels ini juga membangun jalan raya pos dari Anyer sampai kepada daerah Panarukan. Menurut Daendels, pembangunan ini dapat memberikan keuntungan bagi penduduk, yang dimana dengan semakin ramainya tempat ini, maka ramai juga kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi, dan hal ini dapat membawa perkembangan pada daerah yang dilalui dari pembangunan jalan raya Pos Anyer sampai dengan Panarukan. Selanjutnya yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi pada masa pemerintahan Raffles. Nah, di masa pemerintahan Raffles ini terjadi suatu perubahan sistem kepemilikan tanah, yang dimana dahulunya Daendels mengeluarkan kebijakan bahwa tanah yang dahulunya milik raja kini berubah menjadi milik pemerintah kolonial, tetapi tidak dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Daendels, yang dimana pada masa pemerintahan Daendels ini sistem kepemilikan tanah yang berasal dari tanah raja dan penguasa lokal itu adalah milik pemerintah. Nah, hal tersebut berarti pemerintah memiliki kewenangan untuk menyewakan tanah. Adanya perubahan dari sistem kepemilikan tanah ini menyebabkan terjadinya perubahan hubungan antara raja dan kawulonya. Nah, dengan adanya penyewaan tanah tersebut berarti pemerintah itu berhak mendapatkan pajak atau kas pemerintah terisi. Nah, dari adanya sistem tersebut maka membuka kemerdekaan ekonomi
yang didukung atas hukum usaha. Setelah pemerintahan Raffles berakhir dan diganti dengan pemerintahan Hindia Belanda, ekonomi uang Indonesia pada masa itu terus berkembang dan kegiatan perdagangan pun semakin luas. Perkembangan tersebut didukung dengan adanya kegiatan di bidang perbankan. Bidang yang ketiga ialah bidang hukum, yang dimana hukum yang berlaku pada masa kerajaan Nusantara merupakan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pada masa bangsa Barat datang dan berkuasa, hukum kolonial mulai diterapkan. Contohnya itu seperti pada masa pemerintahan Daendels dibentuk sebuah peradilan untuk orang Eropa, timur asing ataupun pribumi dengan ketentuan hukum yang berbeda. Selanjutnya ialah dampak di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang pertama yaitu ada di bidang sosial, yang dimana di bidang sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembagian status atau kedudukan sosial masyarakat. Nah, pada masa kolonial Belanda, pembagian status sosial ini ditetapkan dalam peraturan hukum ketatanegaraan Hindia Belanda. Nah, di mana di dalam hukum ketatanegaraan tersebut terdapat dua golongan. Yang pertama yaitu golongan Eropa yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada bangsa Belanda dan keturunannya. Yang kedua yaitu bangsa Eropa dan yang lain. Yang ketiga yaitu orang-orang bangsa lain. Terus golongan yang kedua di dalam golongan Eropa ini ada golongan timur asing, yaitu golongan yang terdiri dari golongan Cina, Arab, Pakistan, dan yang lainnya. Golongan ini berada pada lapisan tengah. Dan golongan yang ketiga pada golongan Eropa yaitu golongan pribumi, yang dimana golongan pribumi ini adalah golongan penduduk asli yang berada di lapisan bawah. Yang kedua yaitu ada di bidang budaya, yang mana di bidang budaya ini ada pakaian, bahasa, dan kesenian. Yang ketiga yaitu ada di bidang pendidikan. Tujuan dari pembentukan pendidikan oleh pemerintah Belanda adalah kepada masyarakat pribumi pada masa itu adalah untuk menyediakan tenaga ahli yang murah untuk mengerjakan administrasi kolonial. Kebutuhan tenaga terdidik dimaksudkan untuk mengantisipasi meluasnya wilayah kekuasaan Belanda. Setelah diberlakukannya politik etis, perhatian pada pendidikan semakin tegas. Adanya politik etis ini memberikan pengaruh positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Baiklah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan pengetahuan dan dapat memberikan perubahan dalam diri Ananda semua untuk terus belajar walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini. Baik, sekian pembahasan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.